Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Selamat malam bagi para pemirsa di rumah yang saat ini sedang menonton live streaming pada acara diskusi obrolan rakyat anti korupsi. Dobra. Malam hari ini kembali diskusi kita menghadirkan Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau DPP NCW, Abangda Hanifah Sutrisna. Kemudian karena memperingati Hari Sumpah Pemuda, pada malam hari ini kita hadirkan dua tokoh muda kita, Bung Alfred dan Bung Yeriko. Nah, kita diskusi santai, serius. Coba kita ingin memperdalam topik yang hangat pada belakangan hari ini di Indonesia, Bang Hani, Bung Yuriko dan yang Bung sangat Alfred. menggigit ya, membuat menjerit. Iya. Nah, sehubungan dengan Hari Sumpah Pemuda ini, kita ditontonkan, ya kan, dengan adegan di Mahkamah Konstitusi ini yang meloloskan seorang cawapres yang katanya mewakili generasi milenial atau pemuda. Nah, ini saya ke Abangda Bang Hanif dulu, ditinjau apakah proses deklarasi atau pencalonan anak muda ini itu publik itu mencium aroma-aroma kolusi dan nepotisme. Ini bagaimana pandangan Abangda Hanif selaku penggiat anti rasuah di Indonesia ini? Terima kasih Bung Hardi, Bang Hardika, Bung Yeriko, Bung Alfred. Saya kan berkali-kali ya ditanya, diajak diskusi, diajak ngobrol terkait dengan pencalonan anak muda yang namanya Gibran Rakabuming Raka ini ya. Kembali di kesempatan ini saya sampaikan bahwa pada hari yang sangat bersejarah ini ya, tahun 1928, para pemuda Indonesia dari Jong Java, Jong Jawa, Jong Sumatera, ya kan, Jong Ambon, ya kan, pada saat itu bersepakat mengeluarkan 3 sumpah, ya kan, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, ya kan. Artinya kan sumpah ini yang akan dibawa pemuda Indonesia sampai ke gerbang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini perjuangan ini kan panjang ini dan berdarah-darah. Ada korban nyawa, korban waktu, korban materi, korban perasaan, semuanya dikorbankan oleh anak-anak muda pada saat itu. Ada pertanyaan yang luar biasa kalau saya ketemu dengan kawan-kawan di luar negeri. Kenapa sumpah itu sumpah pemuda? Kenapa bukan sumpah rakyat Indonesia? Ini kan pertanyaan yang menurut saya ini menggelitik kita, ya kan? Dan ini memperlihatkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini memang diperjuangkan itu oleh anak-anak muda pada saat itu. Nah, ini harus kita pahami dulu nih, bahwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini memang diperjuangkan oleh anak-anak muda pada masa pergerakan kemerdekaan itu. Nah, jika pertanyaannya Bung Hardi di hari yang sangat spesial ini bagi kita kaum muda, saya langsung merasa teriris-iris lagi. Ini sebenarnya sudah lupakan kan? Proses ini sudah berlangsung lumayan lama dan memakan waktu, tapi rasanya masih ada. Terbayang nggak kita bahwa pemuda Indonesia digelegarkannya Sumpah Pemuda tahun 1928 ini sampai saat ini, artinya negara ini dipercayakan itu sebenarnya itu kepada para pemuda. Pemuda ini akan menjadi
lelaki dewasa akan jadi menua, ya kan? Nah, tapi apa yang dipertontonkan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan capres dan cawapres ini benar-benar membuat kita ini sebagai generasi muda dan pemuda penerus bangsa merasa ada hal-hal yang tidak patut dan tidak layak terjadi di negara kita tercinta ini. Kenapa saya melihat ketidakpatutan ini? Karena prosesnya itu dilangkahi semuanya. Proses itu nggak sesuai dengan tahap-tahap, ya kan? Yang boleh dikatakan ada hal yang berjenjang. Karir ini kan, karir politik ini harusnya berjenjang kan. Karir politik ini dimulai dari dasar, ya kan, sama kayak orang kalau sekolah ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas dan kuliah. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman, dari kemampuan, ya kan, kawan satu ini yang dikatakan mewakili pemuda Indonesia ini kan, mohon maaf ini, bukan saya mengecilkan orang, tidak. Cuman kan minim pengalaman digelegarkan maksimal prestasi. Tapi saya tidak melihat prestasinya, mohon maaf aja. Sudah minim pengalaman, minim juga dia prestasi. Walaupun dikatakan tumbuhnya ekonomi Solo ini meningkat sejak dia menjadi wali kota. Nah, ini maksud saya hal-hal ini harus para generasi muda yang menonton saat ini harus concern bahwa ini mencederai demokrasi kita. Ya, saya nggak tahu nih. Ini anak-anak muda yang ada di sini kan, gimana tanggapannya kan? Iya, iya. Gimana kalau menurut Bung Alfred sama Bung Yeriko? Dan kemudian ada pertanyaan kedua, apakah memang sosok Gibran Rakabuming Raka ini benar-benar mewakili aspirasi atau generasi milenial ya? Gimana pandangannya? Dari Bung Alfred? Oke. Iya, oke. Bung Yeriko dulu, Bung Yeriko. Ini terima kasih kepada Bang Hardi, pada Bang Hanif, Ya. Bung Alfred nih. Di kesempatan hari ini kita harus mengucapkan Sumpah Pemuda ya. Hari ini harinya pemuda nih, kan? Pestanya pemuda. Iya, iya. Nah, kita juga duduk di sini hasil perjuangan dari kaum muda. Kenapa kita bisa menikmatin demokrasi yang saat ini tidak luput dari perjuangan kaum muda. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Hanif, perjuangan kaum muda itu dari tahun 1928 pada Kongres pertama dan Kongres kedua melahirkan 3 sumpah pemuda, berbangsa yang satu, bertanah air ya, tanah air, berbangsa dan berbangsa. Lagi kaum muda pada tahun 1945 kembali mendesak kaum tua untuk memerdekakan dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lalu ini sejarah ini semakin bergulir, ini tidak bisa dipisahkan kemerdekaan sejarah besar bangsa Indonesia dari kaum muda, dari kelompok muda. Tahun 1966, ya kan, kebengisan pada saat itu negara ini kan, peristiwa PKI pada saat itu, lagi-lagi kaum muda berkumpul untuk menyuarakan bahwa ini adalah kebengisan yang terjadi di Indonesia, sejarah kelam bangsa Indonesia. Lalu ini para senior-senior pelaku reformasi, mungkin abang-abang berdua di sini kan. Mungkin kita ini hanya bisa melihat sejarah, membaca sejarah, memahami sejarah, belajar sejarah. Banyak penghilangan sejarah, Bang. Iya. Bahkan itu rumah Bung Karno itu ada namanya penghapusan sejarah. Ya. Banyak kaum muda atau banyak mungkin orang tua atau sekelas kita mahasiswa dan pemuda tidak mengetahui keberadaan rumah Soekarno itu di mana sebenarnya. Karena memang dalam ilmu politik ya, ilmu perang malah, untuk menghancurkan satu negara, hancurkanlah sejarahnya. Dan ini yang sedang dilakukan sekarang di Indonesia. Jadi kalau seandainya mau dibilang orang asing atau orang di dalam sendiri, jika mau menghancurkan suatu negara, ya hancurkan sejarahnya. Nah, jadi kalau tadi Bung Yeriko bilang, sampai saat sekarang kita nggak benar-benar tahu di mana
rumah asli Soekarno atau di mana rumah aslinya Bung Hatta atau yang lebih pahitnya lagi Tan Malaka itu bagaimana ya kan yang dianggap sebagai lawan pemerintah at the end-nya padahal perjuangan yang dilakukan oleh Tan Malaka, Syahrir segala macam ini kan luar biasa. Nah, Betul. ya ini makanya kepedihan yang Bung Yeriko sampaikan barusan ini sebenarnya semuanya merasakan, apalagi Bung Alfred. Mohon maaf ini, Bung Alfred jauh-jauh dari Papua sana sampai ke Indonesia, gimana perasaannya dengan hasil putusan MK ini? Coba Bung Alfred, ini biar kawan-kawan seluruh Indonesia dengar juga nih pandangan dari Bung Alfred yang orang timur gitu. Gimana? Bung Baik, Alfred? terima kasih Bang Hanif, sama Jericho, sama Bang Ardi. Nah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan selamat juga kepada kawan pemirsa, kawan-kawan semua bahwa memang benar bahwa pada saat itu tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu kan pemuda Nyong Ambon sampai seperti yang saya sampaikan itu kan mereka berkumpul untuk kemudian mempersatukan suatu kekuatan untuk melawan ini. Nah, semangat itulah kemudian kami rayakan hari ini. Dengan prosesnya kemudian disampaikan sama Bung Jericho. Bahkan kami ini kan dari jauh lah seperti yang sampai katakan bahwa kami datang mungkin kuliah untuk jauh-jauh untuk kemudian punya harapan yang sama seperti apa yang kemudian disampaikan. Mimpi lah, ini mimpi besar anak muda di Indonesia. Menjadi cawapres juga itu. Iya, kami sebagai anak muda. Ya boleh saja. Bangsa dan negara ini. Suatu saat nanti. Iya. Harapan yang sama juga. Namun berkaitan dengan putusan nomor 90 putusan MK itu yang memberikan legitimasi atau karpet merah ya kepada salah satu calon. Ini udah jadi calon ya, bukan udah calon, udah daftar kemarin di KPU. Maju kemudian di 2024 nanti ini yang katanya bahwa ini adalah mewakili semangat anak muda atau ini saya mau tanya langsung nih. Ini kan anak muda kan. Kalau kita ini udah muda dikit lah. Saya pikir kalimat-kalimat begitu kami sebagai anak-anak muda ini kami hanya diperalat untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Karena kenapa? Kami merasa bahwa ini diperalat oknum-oknum tertentu ini kita garis bawahi. Ini anak muda ini, ayo anak muda segera dukung ini karena dia juga pemimpin dari anak muda. Tapi saya pikir kami itu hanya diperalat karena kita lihat prosesnya seperti yang tadi Kanda sampaikan bahwasanya prosesnya itu bahkan kalau saya mau katakan bahwasanya Gibran ini dia masih prematur. Oh, ini bahasa menarik ini. Prematur ya. Bahasa aktivis yang saya selalu senang itu bahasa prematur. Bagi kita kan karena kita agak muda dikit kan, dikarbit ya kan. Karena zaman itu belum karbitan yang kita tahu gitu loh. Iya, masih prematur ya. Iya, karena memang bapaknya sendiri aja mengatakan bahwa wah itu masih baru 2 tahun jadi. Betul. Ada pengakuan sendiri dari orang tua. Ini baru 2 tahun. Ya, nggak mungkin gitu. Punya ambisi ya, bahkan santai-santai aja dia. Kemudian punya keinginan untuk maju dengan alasan bahwa oh, ini mewakili semangat anak muda nih. Tapi saya melihat bahwa itu bukan mewakili anak muda, Pak. Bahwa anak muda itu hanya diperalat saja untuk kepentingan politik oknum-oknum tertentu. Karena pada intinya bahwa kita melihat bahwa ini ada proses yang salah. Ini bahaya ini. Maksud saya, jika anak muda diperalat untuk hal yang sifatnya itu bukan hal yang sensitif dan strategis ini ya. Kita belibet nih, ngomong aja belibet gara-gara ini. Jika anak muda diperalat untuk sesuatu yang sifatnya bukan nasional seperti ini, ya kan, artinya untuk trial and error lah. Karena ada dorongan dari orang tua, dari keluarga, dari kelompok tertentu, ya kan. Karena ingin melanggengkan kekuasaan mungkin di tingkat 2, mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kan ini tingkat nasional ini. Ini terbayang sama saya ini, Bung Yeriko, Bung Alfred ini. Sekarang mau bermimpi kapan untuk bisa seperti itu? Jika semuanya itu dilakukan secara instan by design. Nah, ini by design. Jadi bonus demografi itu kita nggak bisa nikmatin ya. Tidak akan bisa dinikmati karena kalau sudah presiden dulu dong. Berdoalah supaya orang tua bisa jadi presiden juga kan. Saya tidak memungkinkan, tidak mempunyai privilege yang seperti itu, Pak. Iya. ya Gibran ini secara biologis memang usianya
di bawah 40 tahun atau masih muda. Masih muda, kategori. masih muda. Tetapi cara-cara berpolitik atau proses dia dicapreskan itu cara-cara tua pula nih. Iya, Ini ini- kembali, ini seperti kerajaan. Pola-pola Orba lah. Pola-pola Orba. Apakah ini bentuk neo Orba kira-kira ini? Ya, kalau ini, saya pandangan kemarin juga. itu karena ini sudah menyentuh dinasti ya. Ini rezim dinasti oligarki. Dinasti oligarki. Iya. Ini rezim dinasti oligarki. Kalau orang hanya mengatakan ini dinasti Jokowi, enggak. Jokowi ini mungkin hasrat keinginan dia untuk berkuasa lagi ada, tapi secara mekanisme undang-undang udah nggak bisa lagi karena Nggak udah 2 mungkin, kali. nggak. Ya kan? Makanya ini dikatakan dagelan mungkin ya judul Iya, diambil ini kan iya, ini dagel. kayak lawakan jadinya. Saya ingin berkuasa lagi. Dijawablah oleh undang-undang. Udah nggak bisa, udah 2 kali. Kalau gitu ya sudah, anak saya aja. Nggak bisa juga. Karena menurut undang-undang masih harus 40 tahun minimal. Kemudian ditanya lagi, bagaimana caranya bisa? Ya gugat ke MK, kata undang-undang nih kan, kalau kita bicara dialektika sama undang-undang. Nyampenya di MK, yang tugasnya itu hanya mengatakan undang-undang bisa atau tidak bisa, ya kan? Tiba-tiba MK ini menjawab dengan pantun baru. Bisa dengan catatan, kata dia kan. Nah ini penambang frasanya inilah. Ya, saya gimana ya? Saya kan memperhatikan akhirnya karena banyak yang bertanya, banyak yang berdiskusi, ada yang marah-marah, ada yang hujat lah, ada segala macam ya kan. Terlebih lagi saya tonton kemarin satu tontonan yang tidak bagus untuk anak muda, begitu Bang Habibur Rahman itu marah kepada ahli hukum tata negara sebagai pengamat hukum kan, si Ferry ya, Bang Ferry ya. Bang Ferry. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa adrenalin untuk berkuasa itu sudah sampai ke puncak telinga. Artinya telinga pun udah nggak mendengar kebenaran. Bahwa kebenaran yang benar menurut calon penguasa dan mau berkuasa terus ini adalah yang ada di mereka gitu loh. Sehingga pendapat-pendapat yang lain itu dikesampingkan. Ini berbahaya. Berbahaya itu buat anak muda sebenarnya. Ini Generasi penerus. saya melihat Bung Yeriko, Bung Alfred ini udah patah semangat begini kan, mau dibawa kemana negara ini sebenarnya? Ini itu kita khawatirkan sama Bung Hardi. Ya, artinya apakah berdiam diri dengan lelucon atau dagelan politik yang saat ini dibangun oleh para elit politik. Kira-kira pemuda sikapnya seperti apa? Apakah Bagaimana nih? perlawanan atau gimana? Saya kasih clue yang bagaimana jika seandainya peristiwa ini menurut kalian ya anak muda nih. Bagaimana jika peristiwa gerakan politik ini, dinasti ini sebenarnya udah dimulai dari 3 tahun yang lalu? Bagaimana menurut kalian negara ini bisa kembali pulih tatanan demokrasinya jika ini sebenarnya sudah dimulai dari 3 tahun yang lalu? Pertanyaan yang sangat berat sebenarnya. Cuman sebagai pemuda kita nggak berhenti ya sampai di tataran seperti itu. Maka dari saya secara pribadi, ayo kita bentuk barisan perlawanan dan rapikan seluruh kawan-kawan mahasiswa untuk melawan satu rejim yang sangat Apa masih bisa itu sekarang? kita berusaha dan berjuang, Bang. Iya. Ini saya pertanyaan serius dari kami. Dari kami ini kan yang sudah melakukan gerakan sebelumnya 97 98. Apakah masih ada mahasiswa-mahasiswa ya kan? Teman-teman aktivis, para pemuda ya yang benar-benar peduli sama bangsa ini, siap untuk ini. Saya yakin ada, Bang. Namun ini yang menjadi catatan penting bagi kita ini tetap ada. Cuman hal-hal yang sifatnya pengkriminalisasi ini selalu dilancarkan bagi kita, Bang. Kalau Artinya yang bilang ada. aparat
lebih agresif saat ini. Agresif dan represif. Waduh, ini Bukan saya hanya di tataran pemuda, civil society bahkan yang menyuarakan kebenaran saja direpresi. direpresi juga. Nah ini makanya saya minta ini mumpung gelombang orkestrasi kekuasaan ini menggelinding menjadi lebih besar, saya minta kepada Pak Kapolri nih, Jenderal Listio Sigit, Panglima TNI, Jaksa Agung, tapi terutama untuk jenderal-jenderal TNI dan Polri, janganlah peristiwa penyampaian opini, peristiwa adik-adik kita ini berorasi menyampaikan pendapat, jangan direpresi karena negara ini terbentuk karena timbulnya perlawanan dari anak muda terhadap penjajah. Nah, kalau saat ini yang menjajah itu di dalam sendiri, kapan merdekanya anak-anak muda ini gitu loh? Tolong diingatkan Bang Menkominfo, Bang. Oh. Perhatikan Bang. Nanti kita direpresi lagi Bang. Oh, iya. Menyampaikan pendapat dari media sosial Bang. Nah, ini satu lagi nih, Bung Budi Ari ini. Ini aktivis, pengusaha jadi aktivis karena megang projo ya. Iya, projo. Nah, sekarang jadi menteri. Tolong bro, jangan lakukan hal-hal yang di luar kewajaran sebagai menteri yang mewakili kami rakyat Indonesia. Jangan jadikan undang-undang ITE ini sebagai belenggu buat kita menyampaikan opini. Kita berorasi. Kita menyampaikan pendapat ini karena kita cinta negeri ini. Jangan lakukan kriminalisasi dengan undang-undang ITE. Jangan. Bung Budi Ari ini jadi menteri karena kepercayaan dari kami juga pada saat mensupport Bung di Projo. Kami ini bagian pada saat Jokowi ini melanggengkan kekuasaannya dia dari periode pertama ke periode kedua. Jadi kami tahu proses-prosesnya. Kami tahu peristiwanya. Jadi jika kalian bertanya seberapa sakit, sakitnya sampai di sini. Itu loh Bung Ardi. Iya. Ini kalian anak-anak muda nih harusnya kalian udah kami yang geram ini jadi. Ini ada kemunduran demokrasi di Indonesia hari ini. Jangan sampai. Kemunduran demokrasi akan membawa negeri ini kembali ke zaman-zaman kita tirani. Dulu kita tumbangkan Orba karena kita anggap ini tirani. Terus kita tumbangkan. Nah sekarang, kenapa tirani ini seperti akan terbentuk lagi kan? Ini kan berbahaya ini. Gejalanya itu Gejala-gejalanya ada. Makanya kita berharap pemuda ini jangan tidur. Pemuda ini. Iya, berteriaklah sekeras-kerasnya, ya kan? Bersoraklah selantang-lantangnya, seolah-olah hanya hari ini kalian bisa berjuang. Besok akan mati. Tapi kalau kalian tidak berteriak dan bersorak hari ini, besok kalian mati juga. Tidak ada legasi yang kalian tinggalkan. Saatnya berteriak. Gimana Bung Alfred? Masih. Saya pikir memang kita sebagai anak muda harus kembali membentuk barisan atau kekuatan baru lagi untuk kemudian memberikan kesadaran kepada kawan-kawan pemuda yang lain juga bahwa negeri kita yang kita cintai Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Ya, betul. Bagaimana kita juga untuk berpartisipasi sebagai anak muda untuk kemudian kita membentuk suatu kekuatan baru untuk memberikan kesadaran kepada kawan-kawan muda bahwa kita harus melawan sistem yang memang korup lah sekarang. Iya. Korup. Yang penting jangan makar ya. Iya kan? Kan kadang-kadang diplesetkan ini ya Pak Menko. Menko Info ini hati-hati jangan diplesetkan. Maksud dari kawan-kawan muda ini pergerakan ini bukan makar. Kalau makar artinya kan melawan undang-undang, melawan konstitusi. Tapi ini mereka ini melawan rezim yang ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak sehat, cara-cara yang tidak pantas dan layak dilihat oleh anak-anak anak muda saat ini. Itu Bu Yeriko. Saya biasanya ngelihat Bu Yeriko ini lebih gerang dia kan sebagai anak muda kan. Sekarang mungkin karena sudah 2 minggu nggak ada perbaikan, nggak ada dari MK, nggak ada segala macam, kayak lemah ini sekarang ini. Gini Bang, bukan bicara soal progresif kita ini
kita selalu progresif. Tapi terkadang ini kita selalu yang sifatnya tadi itu yang saya bilang ini direpresi ini. Tapi perlu nih saya tegaskan kepada kawan-kawan pegiat media sosial dan kepada seluruh bangsa Indonesia ini bahwa putusan MK kemarin ini menyatakan bahwa inilah citra buruk penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kenapa saya katakan hal tersebut? Beredarlah yang namanya dinasti politik. Iya. Ya kan? Kalau Bang Hanif tadi bilang ini oligarki kan? Iya. Saya udah Ini ada korelasinya. ada oligarki karena ada berita-berita yang kan saya Ada sampaikan. korelasinya nih sama Bang Hanif nih sebagai pegiat anti korupsi kan, yang selalu lantang dan subversif menyuarakan itu kan. Nah, ada saya kira ini dugaan-dugaan ini, ada upaya-upaya suap yang dilakukan oleh kelompok atau calon penguasa yang berkuasa di Iya. 2024 nanti terkait dengan putusan MK ini. Karena kedekatan antara keluarga dan yang diputuskan ini tidak bisa sebenarnya. Karena ketika hakim yang ingin memutuskan satu perkara, ketika ada yang berperkara itu keluarga atau kerabatnya, harus mengundurkan terlebih dahulu karena syarat akan konflik of interest. Iya. Terjadi harus mengundurkan. Nah, akan tetapi praktiknya sekarang ini sangat jauh berbeda dengan yang dicatatkan dari undang-undang itu. Iya, secara hukum nih ya, karena Bung Yeriko ini kan basicnya hukum ya. Iya, Dan saya udah dengar perdebatan juga bahwa jika ada memutuskan sesuatu, hakimnya itu memiliki korelasi atau memiliki hubungan keluarga yang dianggap dekat, ya kan, untuk menghindari konflik of interest dia harus mundur, ya kan, sebagai hakim pemutus pada saat itu. Cuman kan sekarang udah terlanjur ini, udah diputuskan, ya kan? Rusak. Dan sudah jadi capres dan cawapres. Iya. Buruknya. Coba sekarang apa upaya kalian ini? Upaya kita bersama lah. Iya, ini kalaupun ini masuk ke mahkamah etik ya. Mahkamah, ini kan dalam proses. Majelis Kehormatan MK ya. MK ini kabarnya apapun keputusan dari MK ini tidak akan bisa menganulir putusan 90 ini gitu loh. Putusan MK kan final dan mengikat. Nah, apa langkahnya? Kita gimana ya? Kalau dari saya sih satu, mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Gak ada catatan. Ini tidak catatan buruk, Bang. Ini akan menjadi pendosa kita generasi yang. Saya kalau udah bicara pendosa ini merinding saya langsung kan. Kalau sejarah ini jangan jadikan kami pemuda menjadi pendosa akan generasi yang akan datang. Anak cucu kami ini seperti apa nasib mereka nanti? Iya. Jadi ini udah mendekati skandal, Bung Hardi. Skandal Akan ya. berbahaya. Ini skandal. Ada unsur-unsur ya. Ada unsur skandal. Ini kalau dibilang putusan MK final dan mengikat bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh rakyat, ini saya juga meminta mengundurkan diri. Final kedaulatan berada di tangan rakyat, saya rakyat dulu. Siapa yang mengundurkan diri? Gibran dan Prabowo selesai final di situ. Oh. Karena kan berpasangan. Oh, bukan bapaknya. Bukan bapaknya. Bapaknya ya sekaligus ikut bapaknya karena intervensinya. Iya. Jadi mengundurkan diri ya. Karena ini bahasa menurut saya anak muda santun. Praktisi hukum. Mengundurkan diri ya. Ada praktisi hukum kan, senior kita juga nih, Bang Margar itu Hams bilang, mau secerdas apapun kau, mau sepintar apapun kau mengkaji undang-undang dari atas sampai bawah, ketika kau tidak dekat dengan penguasa, ketika kau tidak bisa mengintervensi dari jalur politik, udah jangan berharap kau berjuang itu bisa. Sepakat itu. Jangan berharap bisa. Karena intervensi politik itu sangat kuat. Betul. Saya tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman, politisi dari Gerindra ini. Dia dengan gagahnya dibilang, ini menurut saya kesombongan yang tidak perlu disampaikan oleh orang yang senior dalam bidang hukum. Saya ini doktor, kata dia kan, dokter bidang hukum. Romi kan bukan orang hukum, ya kan? Jadi saya lebih paham, saya. Nah inilah pemuda Indonesia, sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, seekspertis apapun ilmu yang kau kuasai, jangan pernah sekali-sekali kau kecilkan fungsi orang, karena tidak semua orang berpendidikan itu dihargai di mata publik. Nah ini harus paham kita ini. Apa yang diperlihatkan oleh Habibur Rahman ini, menurut saya itu degradasi mental. Ini degradasi mental yang luar biasa,
yang harusnya dia ini berada di posisi yang dignity lah, tinggal mempertahankan harga diri dia kan. Sekarang dia jatuhkan dengan menunjuk orang, kau nggak tahu apa. Ini jangan sampai terjadi. Ini contoh-contoh yang tidak baik dan tidak elok dilihat oleh pemuda-pemuda di Indonesia. Ini mumpung ini masih hangat-hangat Hari Sumpah Pemuda. Kita ini sebagai pemuda, perlihatkanlah sesuatu itu contoh yang baik. Ya kan? Nah, apa yang diperlihatkan MK ini, kemudian diperlihatkan oleh abang-abang kita senior-senior di koalisi ini, bahwa contoh berdemokrasi ini tidak baik dan kita tidak baik-baik saja saat ini. Saya bisa kita melihatlah wajah dari Abang Da kita, Prof. Yusril Iza Mahendra, begitu dia bersemangatnya pada saat setelah keputusan, dia lakukan konferensi pers, ya kan, bahwa ini ada prosedur yang dilanggar, bahwa ini ada hukum yang coba untuk dimainkan kata dia kan. Iya. Nah tiba-tiba sekonyong-konyong setelah itu. Iya, betul. Iya, setelah putusan bersemangat dia kan. Tapi karena mungkin dia diingatkan. Daripada itu mungkin. Bagi kita secara hukum normatif nih kan, sebenarnya kan apa yang sebenarnya kita uji ke Mahkamah Konstitusi itu? Undang-undang. Betul. Atas dasar Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, ketika kemudian dibilang ini tidak ada intervensi politik, saya katakan itu bohong. Ini kebohongan. Karena apa? Karena ketika orang yang ingin melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi harus membawa undang-undang yang mana yang mau kau uji. Ya. Harusnya yang diuji adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ya. tentang Undang-Undang Pemilu. Ya. Ini yang dibawa ke MK, uji ini batas usia. Ini kenapa tiba akal? Ya. Dan yang yang menggugat ini ke MK dari Solo. Wali Kota Solo yang naik jadi cawapres. Ini kan kedekatan politik atau intervensi politiknya sangat-sangat sistematis dimainkan. Tapi katanya yang mengagukan judicial Dia mengganggu, review itu ini Mahasiswa Siswa. yang mengidolakan. Iya, kan juga ya kan. Kita tarik Gibran nih. Raka Kan Buming Raka kita bisa tarik nih. Seperti apa nih? Kita bisa hierarkikan lah. Iya. Bapak dari si penggugat ini adalah ketua maki. Ketua maki ini adalah kedekatannya sama wali kota ada. Oh gitu. Ada bang. Kan kita ada terbuka kan semua di open source kan ada semua. Iya. Nah, Ini perlu Nah, diketahui kita- juga ini. Bahkan Ditanya sama bahkan Pak katanya. Plomo, dia jawabnya. Iya. Katanya harusnya kita memberikan itu ini uji materinya. Tolong nih Hakim MK kau rubah nih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 nih tentang KPK batas ambang batas usia. Siapa namanya yang penggugat itu? Benyamin, anaknya Sufik ya agak sulit juga namanya ya. Penting juga lah. Iya. Maksudnya gini, intinya bukan namanya itu. Intinya anak muda ini mengajukan judicial review. Yang lucunya lagi, anak muda itu diwakili oleh pengacara. Iya, pengacara. Kan? Iya. Dia karena dia ngefans, dia gugat lah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. tahun 2017. Dia gugat lah kan. Berarti dia tahu dong apa yang dia gugat. Apa yang menggelitik saya. Begitu ditanya sama awak media, wartawan. Jadi materi gugatan Mas itu apa? Dia jawab tanya sama penasihat hukum saya. Iya. Nah, Jadi hanya dijadikan alat kalau Dia- bahasa Bung Alfi. ya ini, Iya. saya ketemu benang merahnya bahwa anak muda untuk yang kasus ini Diperalat, nah itu lah. Itu mahasiswa yang nggak paham sejarah. Itu yang tadi saya sampaikan. Makanya saya bilang kan, mahasiswa yang nggak paham sejarah itu. Nah, sudah tidak tahu materi gugatannya apa, ya kan? Mungkin kita tanya apa isinya, ya kan? Terus dari yang diputuskan itu sudah terpenuhi nggak hasrat kamu di situ kan? Ya hasrat dia kan sebagai fans dong. Iya. Kalau fans kan berhasrat ingin sesuatu yang fenomenal buat dia, ya kan? Ini mencederai. Kita tidak dalam kondisi baik-baik saja demokrasi. Tapi tidak seperti ini juga kita dihancurkan dari dalam. Kemarin semua orang bilang, oh ini ada keterlibatan asing, keterlibatan asing, ya kan? Tidak. Kita ini diporak-porandakan sekarang itu dari dalam. Dan ini menurut saya jangan sampai menjadi TSM dia.
terstruktur, sistematis, dan masif. masif. Ya. Di mana masifnya itu? Bahwa oligarki ini, ya kan, rezim ini berusaha merorkestrasi seluruh elemen-elemen lembaga-lembaga, ya kan, yang bisa menyukseskan suksesi ini. Mungkin Bung Hardi bisa ngasih ini kan, kalau saya melihat ini kondisi yang sangat krusial, sangat berbahaya. Orkestrasinya ini terlihat nyata. Berarti terindikasi ada kolusi dan nepotisme ya. Kalau dari cerita tadi proses di putusan MK itu. Kalau itu Jelas. Pertama ada conflict of interest karena ada hubungan keluarga langsung, ya kan, antara Jokowi dengan Anwar Usman sebagai adik ipar dari adik kandungnya Jokowi, memutuskan putusan untuk ponakannya Gibran. Ini kan kelihatan conflict of interest-nya. Yang pertama, ya kan, kalau kita bicara di NCW terkait korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang kedua, saya sampaikan lagi ini. Tadi kawan-kawan wartawan juga bertanya sama saya. Pandangan saya terkait dengan PSI diberikannya ketum PSI ke Kaisang. Saya bilang, saya lagi mempelajari. Saya coba mereview ini. Mempelajari, mencari literasi yang cocok. Apa ini sebenarnya? Akhirnya saya menduga bahwa apapun yang dilakukan oleh pemilik PSI, saya katakan pemilik ini, pemilik PSI memberikan posisi ketum kepada Kaisang adalah bentuk gratifikasi. Nih saya sinyalir ini setelah saya lakukan beberapa research ya, kajian, saya baca literatur terkait dengan gratifikasi. Relasi kuasanya sangat erat sekali di sini. Karena anak presiden jika bukan anak presiden, belum tentu Kaisang ini akan ditunjuk jadi ketum PSI. Sekarang pertanyaan saya, PSI ini dimiliki oleh satu orang, sekelompok orang, atau seluruh rakyat Indonesia yang menjadi anggota dan pengurusnya? Pertanyaan saya dulu nih. Harusnya karena dia partai politik yang beranggotakan masyarakat dimiliki oleh anggota yang memiliki satu tujuan politik. Maka terbentuklah partai politik kan. Nah, jika dikatakan ditunjuk itu melalui quorum, artinya semua orang menyetujui. Kira-kira nih kalau Bung Yeriko ini apa kurang hebatnya ya Bung Yeriko ini kan sebagai aktivis, sebagai anak muda berprestasi segala macam, IP pun bagus katanya kan. Kira-kira ini saya datangin PSI, Mas Giring, saya punya kandidat ketum ini, bagus kali ini anak, cocok kali lah ini ganti Bung Giring. Kira-kira bakal jadi nggak dia ketum? Nggak bakal. Kenapa? Tidak ada yang diharapkan, tidak ada kekuatan besar, tidak ada manifestasi besar, tidak ada kekuatan ekonomi yang luar biasa, ya kan, yang bisa diharapkan. Maaf. Dan anehnya diputuskan di Kopdar, Bang. Nah ini lebih aneh lagi, melalui kopi darat, istilahnya kita ini ya ada di pergerakan ya. Kalau kita mau konsolidasi kita Kopdar dulu lah. Iya, memang kita sangat menyayangkan memang PSI ini kan katanya partai anak muda, tapi cara-cara berdemokrasinya kok seperti apa ya, orang-orang lama lah, orang tua lah. Kalau saya sangat menyesalkan. Tapi memang bukan dia yang ngumpet jadi apa? Kalau kata anak-anak Jakarta, yang kebelet pengen jadi wapres bukan Gibran ini. Kalau saya ini ada dorongan yang luar biasa. Karena untuk bisa melanggengkan dinasti ini pasti harus sedarah. Tidak mungkin sepupu. Iya kan? Padahal kalau kita ketahui sepupunya Jokowi ini ada yang pintar juga. Keluarga? Ada juga. Tapi kan kalau kita lihat dari sini ya kan, karena kalau dinasti ini kan harus sedarah. Kan monarki. Kalau kita bicara dinasti kan biasanya kan ini monarki. Sistem monarki yang menggunakan dinasti. Nah, ini yang diperlihatkan sekarang, dan saya malah ini ke Prabowo Subianto, Jenderal Prabowo Subianto.
Saya takutnya jenderal diperalat oleh dinasti ini. Kalau kekhawatiran saya ini ya, saya menduga-duga ini. Mudah-mudahan saya salah. Saya khawatir jenderal ini hanya bagian dari gimmick untuk kekuasaan ini bisa berlangsung lebih lama. Jadi hati-hati jenderal. Kadang-kadang strategi bisa dikalahkan dengan intuisi. Kalau seandainya intuisi kami ini benar, maka strategi jenderal akan dikalahkan tidak sampai dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Artinya Pak Prabowo juga diperalat ini dalam hal ini. Jenderal aja diperalat. Gini. Ini kan pemuda Coba dirang. Nah, ini saya berpikir liar ini. Di kepala saya ini berpikir liar ini. Karena iya, ini udah kemana-mana. Karena saya berpikir begini. Jokowi ini pada saat dia masuk ke DKI, dia sampaikan, saya berkomitmen akan mengurus DKI 5 tahun. Ini komitmen saya. Bagi kita. Laki-laki yang dipegang apanya? Omongannya. Iya kan? Kalau seandainya hewan ternak, yang dipegang talinya. Ya kan, biar nggak kemana-mana. Nah, kalau laki-laki, seorang pemimpin, yang dipegang tuh omongannya. Nah, pada saat itu rakyat ini masih terkesima karena dilihat Jokowi ini sangat humble, Jokowi ini sangat merakyat, ya kan, dia perlihatkan sifat-sifat yang tepos liro, dihina pun sampai Bu Megawati katanya menangis pun gara-gara Jokowi ini dihina-hina kan. Nah, ini kan kalau kita lihat jatuh cinta rakyat Indonesia ini karena kesederhananya Jokowi. Iya. Tidak terlihat keinginan dia buat berkuasa. Karena bahasanya begini, waktu mau maju dari gubernur menjadi presiden. Saya masih ingin mengurus DKI. Tapi jika Mang rakyat meminta, rakyat memanggil, saya siap untuk maju sebagai presiden RI. Nah, ini kalau nggak ada orkestrasi dari partai politik pendukung, kira-kira menurut Bung Hardi bisa jadi presiden nggak ya? Iya, nggak mungkin lah. Nah, ini kan Iya. sesuatu yang menurut saya By design. Ini by design. By design ya. By design. Dan jangan terjadi harusnya. Tunda keinginan Bapak Prabowo menjadi capres. Kalau ditunda udah nggak mungkin. Ya, oke, sudah daftaran nggak boleh. Bisa mengundurkan diri lah, supaya itu mengundurkan diri. Memang anak muda sekarang ini bahasanya halus-halus. Lebih karakternya itu sebagai seorang gagah perkasa. Negarawan itu. sejati ya. Saya cenderung seperti itu. Artinya kontestasi ini biarkan berjalan. Cuman saya menghimbau aja ke seluruh kawan-kawan, seluruh pemuda, anak bangsa, para pendiri bangsa, para penjaga keamanan bangsa ini, para begawan-begawan politik. Sudahilah yang namanya dagelan dan opera ini. Karena setiap hari kita ditelepon, kita diajak diskusi, ini seperti lelucon jadinya. Gimana Bu Ari? Ini Bu Ari udah kelihatan malas juga nih kalau saya lihat. Udah semangat ya. Iya, karena kita serasa mendadak bodoh lihat dagelan dan opera para politisi di sana. Tapi saya, Bang Hanif, agak lebih serius boleh bertanya. Iya, boleh. Ini terkait apapun ceritanya. Hari ini kan sudah ada 3 paslon ya. 3 paslon yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024. Nah, ini saya membaca di media bahwasannya presiden atau pemerintah dalam hal ini biasanya menjelang pemilu itu berusaha untuk menggait hati rakyat. Iya.
Karena rakyatlah yang memutuskan siapa calon yang akan Oh ini memang harus akan baca diusung, kan gitu ya. Betul, kan? betul. Nah, di media itu pemerintah berencana mengeluarkan dana bantuan sosial atau bansos itu di tahun 2023 ini sebesar 400 triliun. 470 triliun kalau saya tidak salah ya, koreksi. Di mana sekitar 7 triliun itu dalam bentuk bantuan langsung tunai. Nah, itu tahun 2023, Bang Hanif. Tahun 2024 naik. Kabarnya itu sekitar 500-an triliun. Iya. Nah, ini kan bahaya bagi kalau tidak diawasi ya. Nah, yang pertanyaan saya ini, apakah niat baik ini kalau tidak dilakukan dengan cara-cara yang baik memungkinkan nggak untuk diselewengkan dalam tanda kutip dikapitalisasi untuk kepentingan paslon atau kelompok tertentu. Nah, ini bagian pandangan Bang Alin selaku ketum NCW yang dan juga penggiat anti rasuah. Ini bahaya ini. Iya. Iya kan? Ini pertanyaan ini sebenarnya ada yang bertanya sama saya bilang belum saya jawab sekarang. Iya. Nanti mungkin pertanyaan yang sama ada di podcastnya nanti. Di Ada. Saya bilang. Oh iya. Hari ini. Saya nggak mau jawab. Takutnya jawaban saya ini sebenarnya sudah menyebar kan. Jadi saya jawab secara biar lebih eksklusif. Jadi kalau dilihat dari pemberitaan bahwa tahun 2023 ini total bansos yang digulirkan itu sebesar 479,1 triliun. 479,1 triliun. Aduh, banyak banget duitnya itu. Ini ada sesuatu yang menurut saya sebenarnya APBN kita ini sizingnya ini berapa sekarang? Taruhlah sizing kita ini sekarang APBN kita ini 3.000 triliun. Taruhlah seperti itu. Iya. Artinya 1/6 dari APBN kita ini dialokasikan untuk dibagi-bagi ke rakyat. Secara kuantitatif harusnya terjadi dong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ya, pasti. Karena 1/6 dari APBN kita mengalir melalui bansos. Kalau Jokowi, sehingga daya beli masyarakat menjadi ada tumbuh. Kan ke Jokowi nggak mau dibilang BLT. Iya. Sekarang dia berkawan dengan orang yang menerima. Oh iya. Dulu nggak mau dia bilang itu ya. Oke. Sekarang kita lihat efeknya. Domino efek dari 479,1 triliun ini seberapa besar itu tumbuhnya ekonomi di masing-masing provinsi yang mendapatkan bantuan sosial ini. Jika tidak terlihat, maka di sanalah terindikasi korupsi. Dan ini harus sama-sama kita awasin. Iya dong. Itu uang kita gitu. Uang dibagikan secara cuma-cuma, bansos kan cuma-cuma. Cuma-cuma. Nggak bayar tuition fee atau apa kan untuk bisa dapat 300.000 per bulan. Bayar 20.000 ya. Nggak ada kan? Nggak ada. SDSB kan? Iya. Beli 20.000 dapat 300.000 nggak seperti itu kan? Nah, sekarang jika dibagikan ini kepada seluruh rakyat Indonesia 479,1 triliun, jadinya apa? Jadinya peningkatan belanja daya beli masyarakat di bawah. Artinya produksi yang ada sekarang ini diseraplah sama masyarakat. Tapi benar nggak ini dibagikan pada masyarakat? Nah ini. Nah saya melihat bahwa 1/6 dari total APBN dibagikan tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak berdampak terhadap daya beli masyarakat. Disinilah disinyalir bahwa terjadi korupsi yang luar biasa. Ini baru bicara korupsi nih. Saya belum bicara bagaimana menggunakan anggaran ini bisa untuk mengkapitalisasi suara. Iya. Apa yang menggelitik saya di sini?
uang sebesar 479,1 triliun. Ini saya agak belibet karena nggak pernah megang duit sebanyak ini. Jadi bilangnya aja udah bingung kita kan. Iya. Kenapa tidak dibuat menjadi sentra-sentra industri yang bisa mengabsorb, bisa menyerap tenaga kerja, ya kan? Apa yang terjadi? Tenaga kerja, pengangguran tetap meningkat, daya beli masyarakat turun karena harga meningkat. Nah, sekarang berarti nilai 479,1 triliun ini sebenarnya jika nilainya sekarang akan menjadi lebih kecil karena harga-harga meningkat. Iya. Nah, apakah tidak lebih baik ini bentuknya ini adalah pengembangan industri, ada penyerapan tenaga kerja. Nah, kalau dikatakan tadi untuk kontestasi tahun 2024, ada nggak pengaruhnya untuk mengkapitalisasi suara di sini? Sangat. Iya, sangat bahaya. Nah, disinilah yang saya lihat. Saya tadi ditanya juga sama rekan-rekan wartawan, seperti apa tuh ininya, dampaknya. Dampaknya adalah momentum membagikan bantuan sosial ini akan dilakukan, saya menduga ini, akan dilakukan sebelum dilakukannya Pemilu. pencoblosan suara. Tinggal kita masyarakat sama-sama mengawasi. Nah, ada lebih dasar lagi. Kalau seandainya bantuan sosial ini dibagikan dalam bentuk natural, bentuk uang ya, pasti dampaknya belanja ada. Tapi kalau bantuan sosial ini sudah dibelikan barang, sembako dalam nilai tertentu, kira-kira sama nggak nilainya dengan uang dibagikan dengan sembako yang dibagikan? Sangat jauh beda. Ya, Beda. sangat jauh beda. Kami pernah di NCW melakukan penyelidikan langsung lah ya. Ada beras, ada sarden, ada minyak goreng, ada ini segala macam ya kan. Jika dinilai harusnya berapa sembako Kalau ini? zaman Covid itu 600. 600. Begitu kita hitung ya kan, begitu kita hitung kandungan dalam komposisinya dengan harga yang beredar di pasar, ini mohon maaf ada keuntungan ya paling sedikit itu 30% untuk yang ngadain sembako ini. Berarti kan ada 30% dari 479,1 triliun ini, ya kan, yang tidak mengalir langsung ke tangan rakyat. itu kurang lebih kalau 470 triliun sekitar ya di atas 100 triliun 30% ya. Triliun ya, ini maka tumbuhlah yang namanya orang kaya baru, ya kan, atau kelompok-kelompok baru yang memiliki uang lebih dari 1 triliun. Sakit kepala saya. Nah, jangan kamu saya baca 479,1 triliunnya aja belibet dari tadi. Nah, itu tahun 2023 yang saya baca di media akan disalurkan sekitar bulan November dan Desember. Iya. Ya, belum lagi tahun 2024. Jadi pemerintah ini banyak sekali duitnya nih. Hampir Kalau saya mengkritik, saya cenderung gitu kan. Kalau untuk tahun 2024 itu bukan bansos. Karena kan Jokowi ini sudah bergabung dengan Demokrat ini kan. Oh iya. Pasti judulnya bantuan langsung tunai. BLT ya, BLT. Kenapa? Diduga saya. Diduga. Daripada melakukan serangan fajar, iya kan? Lebih bagus dilakukan pemberian bantuan langsung tunai, cash. Iya. Ini coba dibagi sekarang, berapa sih? Misal 500 triliun dibagi bantuan langsung tunai berapa sih yang rakyat miskin kita? Biasanya 200.000 biasanya. Ya, jumlah orang miskin yang ada di Indonesia. Oh. Kalau yang terdata taruhlah 100 juta. Coba kita bagi sekarang. 500 triliun dibagi 100 juta. Satu orang dapat berapa? Itu nggak tahu sih. Ya kan? Jadi satu orang tuh akan dapat sekitar 500 totalnya itu yang penerima manfaat, keluarga penerima manfaat KPM itu 18,8 juta. Nah, yang terdaftar sekarang itu. 18 berapa? 8 juta. 18,8 juta yang
Penerima manfaat, keluarga penerima manfaat. Nah, kira-kira apa hanya 18 juta itu orang aja yang akan menerima besok? Kalau bantuan langsung tunai, saya tidak yakin. Nggak yakin. Saya malah yakin, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan suara itu akan meningkat nanti jumlah yang akan menerima. ini dugaan kami ya, dugaan kami. Berapa suara yang dibutuhkan misalnya? 50 juta suara untuk bisa menang. Berarti tinggal dibagikan aja. 500 triliun dibagi 500 juta. 500 triliun dibagi dengan 50 juta suara. Nah itu bisa bahaya tuh yang selama ini sudah punya calon pilihan, besok bisa berubah nih, maju tak gentar membela yang bayar ini kan. Bisa lupa ini, bahaya ini. Iya. Bisa kita pungkiri. Nah, proses orkestrasi ini nggak berhenti di situ aja, Bung. Kalau hanya bagi-bagi ini, saya tidak ada keinginan untuk menghentikan proses bagi-bagi. Iya, karena itu langsung dimanfaatkan. Ekonomi bagus. Pasti akan bergerak, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke sampai ke Papua pasti menerima manfaat. Ada uang yang dilakukan ini sekarang bantuan langsung tunai ya. Asal jangan barang. Karena kalau barang biasanya sampainya itu ke tangan masyarakat itu hanya 70% dari nilainya. Karena ada dong keuntungan yang diberikan kepada pengusaha yang ikut dalam proses distribusinya ini. Yang saya baca itu di media, yang dalam bentuk langsung tunai itu BLT cuma sekitar 7 triliun. Nah, berarti bancakan lagi dong sisanya. Sisanya itu dalam bentuk bansos barang. Iya. Yang saya baca di media ini. Inilah makanya saya bilang. Saya malah khawatir jadi ini. Kalau seandainya ini prosesnya ini memang digunakan untuk suksesi, saya khawatir ini Menteri Sosial diganti besok. Saya khawatir ini jadinya. Kalau yang Bu Hardi sampaikan ini, karena kan ini bukan tunai kan? Bukan tunai. Berarti kan ini harus dikoordinir dengan baik. Karena disinilah proses bagaimana suksesi ini harus berjalan dengan lancar. Jadi orkestrasinya ini yang semula kami duga ini hanya lembaga-lembaga atau kementerian yang memiliki kaitan erat dengan proses ini. Saya malah mensinyalir ini Bu Mensos bisa diganti ini. Ganti pemain. Karena Iya. Harus dikuantifikasi menjadi bagian dari suksesi gitu. Iya. Ya kan? Dan ini perlu diawasi betul ini sepertinya. Nah, ini yang saya berharap sekali ini BPK, BPKP dan kawan-kawan di NGO atau LSM. Zaman dulu pada saat mau pemilu banyak sekali NGO, LSM yang mengawasi segala macam. Coba pemilu tahun ini berapa jumlah sih LSM NGO yang mengawasi terjadinya proses pesta demokrasi di Indonesia? Coba berapa banyak? Nggak banyak sekarang. Berapa banyak sekarang LSM, ya kan, yang dilibatkan dalam mengawasi proses pesta demokrasi? Saya masih ingat waktu pertama sekali pasca reformasi, itu ratusan ribuan NGO mengawasi proses pemilu pertama setelah Orde Baru tahun 1999. Sekarang lenyap. Ganti relawan. Ini fenomena baru. Iya, betul. Menggelitik saya. Iya. Dulu, ya kan? Ada lembaga-lembaga resmi, lembaga swadaya masyarakat terdaftar di Kesbangpol, ya kan? Memiliki kantor, ya kan? Memiliki izin dan memiliki anggota yang benar-benar disubsidi atau mendapatkan grant bantuan demi berjalannya demokrasi di Indonesia. Jelas berapa mereka terima, hasilnya apa mereka laporkan karena mereka diaudit setiap pemberian itu kan bantuan atau grant. Sekarang saya bertanya-tanya, itu kemana itu NGO LSM selama ini dilibatkan untuk mengawasi proses pesta demokrasi ini? Bung Alfred pernah melihat nggak di Papua sana ada NGO yang mengawasi yang 2019 atau 2020 Bansos atau NGO LSM? Di Papua saya pikir tidak. Nah,
Bung Jericho kan ada di Jakarta nih. Apa NGO LSM yang Bung Jericho kenal sekarang aktif mengawasi proses pesta demokrasi ini, dan itu diakomodir oleh pemerintah. Kira belum ada. Belum ada ya. Hampir belum ada sih. Ini pilpres mau bulan Februari ini. Seharusnya ada ya. Seharusnya ada. Biasanya ada. Kalau tadi itu. Seharusnya ada. Tapi benar, Sejak dari proses sudah digantikan dengan relawan. Kan harus didukung juga. Iya ya. Saya ketemu bingung juga. Jangan NGO-nya jadi relawan. Iya pasti itu. Sekarang kan Ini banyak sih yang yang kita Jangan bingungkan. sekali NGO, MK aja posko pemenangan. Iya. Buat posko pemenangan. Makanya. Bahasa satu sekali. Iya, iya. Itu satu sekali itu. Posko pemenangan. Apalagi sekelas NGO kan, LSM. Iya, makanya. Sebagai relawan. Iya, makanya betul judul Suisa pada malam hari ini dagelan dan opera. Iya. Pasti ada wayangnya nih. Iya, ada. Wayangnya ini siapa? Iya, iya, iya. Pasti ada wayangnya nih. Kalau kita mainkan drama. Kalau opera Panjava itu ada si Boleh. Oh iya. Wah, Parto. Parto. Iya, Ya kan? oke. Parto jelas dalangnya. Dia iya. yang membacakan skenario-nya, ya kan, storyboardnya dibacakan oleh si Parto. Nah sekarang yang harus kita cari ini, Siap. ini siapa ini dalangnya ini kan? Kan kita bicara dalang, ini mohon maaf ini, Sujo marah sekali dia kalau dibilang dalang. Jangan dalang terus dong. Iya. Seolah-olah aktor yang jelek gitu. Seolah-olah dalang ini yang memainkan wayang ini jadi penjahat. Iya, iya, iya. Dia yang Kalau kita bilang sutradara, nanti yang bikin film marah sama kita. Siapa lagi ini? Iya, iya. Tapi saya yakin ini penguasa lah udah. main masternya lah. Mm. Siapa main master di belakang semua ini? Untuk Republik sebesar Indonesia, pasti harus orang besar. Orang yang memiliki kuasa, usaha, birokrasi, hukum, semuanya ada di mereka. Dan ini terucap pada saat Hakim Arif Hidayat menyampaikan bahwa hukum kita saat ini tidak baik-baik saja. Ada seorang atau satu aktor yang dia memiliki partai, betul nggak? Punya Dia tangan di partai politik, mempunyai tangan di partai politik, di legislatif, di eksekutif, eksekutif, dan dan yudikatif. yudikatif. Nah, ini sebenarnya sudah ada clue ya dari Iya. Arif Hidayat ini bahwa memang ada aktor di sini yang mengorkestrasi ini. Dan kalau saya lihat tidak ada efek efek terhadap Pak Jokowi. Ya kita patut menduga sebenarnya bahwa ini dilakukan oleh penguasa saat ini gitu loh. Kayaknya semua dimonopoli, ya. Sampai produk hukum juga dimonopoli sama penguasa sekarang. Iya, ini Sumpah Pemuda kali ini harus kita ulang lagi sebenarnya. Mungkin Sumpah Pemuda tahun 1928 itu harus kita tambah, bukan kita mencederai atau mengkhianati sumpah yang 3 itu. Bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Ya kan? Harusnya kita tambah 1. Aduh, Bang. Saya catat nih, Bang. Apa nih, Bang? Saya agak takut ngomongnya. Ya kan? Biar langsung besok tinggal di ini aja. Iya, Lagi kembali Ini parlemen kita jalan. udah stage tadi, Bang. Udah stage sama Kapolri, stage sama si... Iya. Ini jangan sampai Bung Budi Ari undang-undang ITE lagi kita dibilang. Saya hanya ingin menambahkan. Harus ada berpikiran satu. Berpikiran hanya untuk Indonesia, bukan untuk keluarga. Karena kalau kita hanya berbangsa, bertanah air, berbahasa, tapi pikiran kita ini beda-beda. Tadi kan, Bang, sudah ditegaskan oleh Soekarno. Kan, kalau Pancasila tidak mampu, ada Trisila, ada Ekasila, berkepribadian di dalam berkebudayaan. Ya kan? Saya sepakat dengan itu. Cuman Tapi harus kita tambahkan nih, Bang. harus kita tambahkan bahwa berpikiran satu, berpikiran untuk Indonesia, bukan untuk keluarga. Berpikiran satu, berpikiran untuk Indonesia. Iya. Berpikiran yang satu,
Iya, untuk Untuk Indonesia, bangsa untuk bangsa Indonesia. Luar biasa juga. Kalau seandainya dia memikirkan keluarga, memikirkan kelompok, memikirkan partai, NCW ini memang luar biasa ini. yang tiga ini hanya slogan-slogan aja. Oh, pemikiran kita nggak satu kok untuk Indonesia. Karena gelagat ini kan terlihat oleh kita. Bahwa jargon-jargon berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun saya, mohon maaf saya udah ngomong kemarin kan. Iya. Boleh nggak berkeadilan sosial dan ekonomi untuk seluruh rakyat Indonesia? Karena kalau berkeadilan sosial, kita ini masyarakat sosial. Kita ini makhluk sosial. Nggak usah dipertanyakan lagi gitu. Bahwa berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ini makhluk sosial, pasti kita akan menjaga norma-norma sebagai manusia. Cuman berkeadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia jelas. Nggak hanya sosialnya aja, ekonomi pun harus diperhatikan. Oke. Kan burung dalam. Iya. Tuhan kok agak termenung-menung ini. Enggak. Terpukul kita. Dilakukan ini lagi itu. Merasa terpukul kita sebagai pemuda. Mana nih prinsip-prinsip kebangsaan kita ini? Ini harus dibangkitkan. Bung Yeriko harus membangkitkan ini. Ini darah kita. Kenapa saya bicara pada saat ini menggebu-gebu dan berapi-api? Saya menyaksikan langsung, saya berada di pusaran, saya berada di gelombang-gelombang, mau besar kecil, peristiwa yang terjadi. Mungkin banyak orang bertanya, Bang, kenapa lu baru muncul sekarang? Kenapa lu baru berbicara sekarang? Saya jawab cuma satu pada saya itu kemarin. Saya jawab, karena saya lihat, udah nggak ada yang bicara saat ini kebenaran. Pada takut. Takut undang-undang ITE. Padahal yang disampaikan ini kan yang benar-benar fakta. Yang kami ulang-ulang di NCW ini adalah peristiwa, data informasi, segala sesuatu yang terbuka sebenarnya. Cuman kita melakukan pendekatan, verifikasi ulang. Benar nggak peristiwa ini terjadi? Benar nggak apa ya dugaan-dugaan kita ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh whistleblower kita, oleh masyarakat yang memberikan pengaduan sama kita, oleh tokoh-tokoh yang datang bercerita menyampaikan keluh kesahnya bahwa begitu buruknya demokrasi kita saat ini, bahwa begitu mengguritanya korupsi dan ini pun tidak menjadi atensi oleh penguasa saat ini. Nah, ini saya mendengar informasi yang menurut saya pun sudah ada di spill sama kawan-kawan awak media juga melalui saluran media mereka, dan ini terkonfirmasi Bung Hadi terkait dengan dinasti-dinasti ini gitu loh. Jadi saya dengar ada salah satu calon wakil presiden yang sudah mengeluarkan kapital yang cukup besar, ya kan, untuk bisa berkontestasi di tahun 2024. Dimanfaatkanlah oleh salah satu partai politik. Sehingga cawapres ini dengan semangatnya, dengan berapi-api, karena ini masih muda lah kan, bersemangatlah dia untuk ikut ini. Saya ikut. Nah, di tengah perjalanan, ternyata anak muda ini tahu kalau dia pun akan dikhianati. Dan pengkhianatan itu dia rasa. Mungkin saya khawatirnya anak muda ini, menteri ini, Menteri. ini saya keceplosan ini. Iya. Laskarkan dulu nih kita Iya, ini kan kita bicara anak muda. Iya. Sumpah Pemuda kan tanggal 28 ini. Ini akhirnya dia ini malah menjadi korban saat ini. Kapital hilang, ya kan? Rasa kepercayaan diri selama ini hilang karena dekat dengan penguasa saat ini, dinasti saat ini kan? Iya. Di-prank dia sama partai politik yang menggadang-gadang bahwa dia akan dijadikan calon wakil presiden, ya kan? Kemudian di tengah jalan dia mengetahui bahwa akan ada operasi dinasti ini, ya kan?
operasi dinasti. Operasi Nah, ini saya agak salah juga ngomong ini kan, ya kan? Dugaan ada operasi khusus biar memang melanggengkan kekuasaan lah, memuluskan inilah, muncullah peristiwa namanya dinasti. Nah, di tengah perjalanan menteri muda ini dituduhlah dia, ini kan belum terbukti nih, dituduh ini benar atau tidak. Dituduhlah dia yang mengorkestrasi bahasa dinasti ini keluar. Menolak politik dinasti ya. Menolak politik dinasti. Nah, gara-gara menteri muda ini menyampaikan disinyalir ya kan, dia yang menginisiasi adanya keluar menolak Dari publik ya. dinasti, kena teguran keras lah menteri muda ini oleh Pak Jokowi. Ini menterinya muda atau sangat muda nih, Pak? Pemuda ini kalau berdasarkan WHO ya itu 55 tahun. Oh, iya. Nah ini masih muda, Masih muda. artinya dia masih masuk golongan Pengusaha lah. Lain lagi nih dari pemuda ke pengusaha. Karena katanya tadi menteri tadi kan. tadi katanya membantu biayain partai kan gitu kan. Kalau nggak pengusaha uang dari mana? Kita udah tahu juga nih siapa ini. Ini ada dua nih yang saya ini menterinya yang di. Kan ada, kalau pengusaha yang menjadi menteri kan ada beberapa. Berapa? Tapi yang hartanya T ini kan kita bisa tahu nih. Oh iya. Sudah terdata nih, kita cluster kan. Ya, ada Sandiaga Uno, triliunan juga. Ya, Ya kan? ET. Ada Erick Thohir, triliunan juga. Eh. Kabarnya Bahlil ngaku dia triliunan juga. Ngakunya, tapi dia KPN-nya nggak sampai triliun. Tapi dia ngaku dia triliunan. Iya. Uang. Ya, beginilah. Nah ini, jadi yang mau saya ceritakan di sini adalah bahwa demokrasi kita ini lagi sakit. Artinya demi melanggengkan kekuasaan, demi meneruskan dinasti politiknya, ya kan. Bahkan orang yang selama ini dipercaya pun kan hanya bisikan halus dituduh. Nah ini kan kalau bertanya-tanya kan, kenapa pasca MK itu tidak langsung diumumkan, ya kan? Tidak langsung dideklarasikan Gibran sama Prabowo Subianto ini jadi bacawa pres dan bacawa pres karena peristiwa itu. Saya tunggu dulu paman saya mengumumkan saya kan, memutuskan saya ini. Iya, cuma kan habis itu bergulir kan, tiba-tiba Muncul. di crawling data hari itu juga muncul Tenang politik saja dinasti. Pak, ya kan? Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Saya bingung juga itu kalau suruh tenang kayak gitu, nanti benar-benar tenang ketum-ketum partai itu bingung juga dia. Iya kan? Iya kan sudah tenang kan? Saya udah ada di sini ya. Kalau saya bilang pada saya itu, oke, Mas Gibran, lanjutkan sendiri. Ya, saya bilang kayak gitu harusnya. Berarti penguasa sekarang ini berhasil memonopoli masyarakat Indonesia. Kalau saya melihat ini Kapitalisasi kita masyarakat. kehebatan main master di belakang semua ini. King Jadi, Maker. Ya Kingmaker ini, tapi ada main masternya lagi dari Kingmaker ini. Kalau Kingmaker ini kan dia berteriak-teriak aktor, dia ini kerjaan ini. Kalau main master ini kan hanya mikir, terus dia bisikin. Kerjaan ini, hasilnya ini. Pembisiknya gitu. Oh, ini lebih di atas pembisik ini. Dia memikirkan Konseptor lah di belakang memikirkan semuanya, ya kan? Mana tahu nih? Orang yang dikatakan, oh si ini Kingmaker, berarti bukan tuan. Sangat Itu masih mengedukasi. pelaksana. Saya kira ini sangat mengedukasi ya, karena masyarakat di kelas menengah ke bawah ini tidak paham yang seperti ini. Ini perlu diedukasi. Sangat Iya. bagus. Iya, kalau orang Saya kira mengatakan begitu, Kingmaker, berarti dia ini terlihat, masih nampak. watchdog gitu ya. Nah, Terlihat dia, Bang. kalau yang mengatur urusan besar seperti ini invisible man, invisible woman yang bisa melakukan itu. Kenapa? Kalau dia terlihat, akan ada upaya-upaya untuk menghentikan orang itu. Tapi kalau dia tidak terlihat, mau menghentikan gimana? Terlihat aja enggak.
Berarti negara kita ini memang digerakkan sama orang belakang layar nih, Pak. Nah, saya khawatirnya seperti Berarti, itu. Nah, ini dengan bahasa seperti ini berkorelasi dengan ada upaya-upaya dari rezim saat ini, ya kan, untuk melanggengkan ininya, mengganti orang-orang yang bisa mengetahui itu. Contohnya, ya kan, ada pergantian Kasat, ya kan, Reshuffle itu ya. ya kan, reshuffle nih lembaga-lembaga atau Instansi lah, Bang. instansi yang bisa berpengaruh terhadap kontestasi ini. Kasat diganti sama Wakasat, ya kan, yang dulu pernah jadi dandim juga di Kota Solo pada saat Jokowi di sana jadi Wali kota. ya kan. Kalau Kapolres kan sudah ada jadi Kapolri, ya kan. Nah, sekarang nggak berhenti di situ aja. Kabar burung yang saya dengar, ya kan, mudah-mudahan burungnya ini lovebird, artinya Terverifikasi. yang kan disampaikan. Tapi ini enggak, ini sepertinya ini upaya-upaya melanggengkan. Nanti informasi yang sampai ke DM-nya NCW, Kasat ini akan jadi Panglima TNI. Nggak sampai 2 minggu atau 1 bulan lagi lah. Kalau dari informasi yang kita terima itu paling 2 minggu 3 minggu lagi. Masa pensiun ya, Bang ya? Oh, kalau Enggak. belum, Belum, ini masih Wakasat. muda. Oh, Ini masih muda. Nah, ini akan jadi Panglima TNI. Agus Subianto ini akan menjadi Panglima TNI. Nah, pertanyaan kita, Persiapkan ya. siapa yang akan jadi Kasat? Apakah mantu Pangkostrat. lagi? Nah, ya kan? Nah, ini kan bisa terlihat ini. Nah, ini Artinya Wakasat ini menjadi kasat untuk mendapatkan jenderalnya bintang 4 penuh. nah, Sehingga memenuhi syarat menjadi Panglima TNI gitu. Kalau hanya kabar burungnya cuma 2 atau 3 minggu lagi, berarti itu hanya proses Iya. memantaskan persyaratan berarti. ya. Nah, nggak berhenti di sana orkestrasinya itu. Ada Ya, lagi. sudah banyak berita-berita menyebar bahwa ada beberapa kepala lembaga akan diganti. Kepala lembaga kan. Kepala lembaga. Ya, salah satu yang beredar yaitu karena Kasat diganti oleh Wakasat, Kasat ini kabarnya digadang-gadang. Oh, Pak Dudung. Pak Dudung ini akan menggantikan Kepala Badan Intelijen. Kabin. Nah, Kabin akan diganti oleh Pak Dudung. Kan ceritanya begitu. Iya, iya, Tapi iya. sebenarnya cerita sebenarnya yang akan menggantikan Kabin ini kalau menurut kabar burung lagi nih, Aha. bukan Pak Dudung. Bukan. Salah satu menteri kan, Bre. Bukan Pak Dudung. Iya, 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 iya. Jadi ini informasi Iya, yang kita iya, terima iya, nih, iya, ya iya, kan? iya, iya. Bukan Pak Dudung yang akan jadi Kabin, orang lain. Orang lain. Nah, ini saya belum bisa mengungkapkan. Belum bisa. Karena menurut saya ini tidak elok diungkapkan. Karena lembaga ini adalah lembaga senyap. Jadi Iya. ngomongnya pun kita nanti senyap-senyap aja. Oke, 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 oke. Yang bergerak menghanyutkan juga. Nggak boleh. iya. Kan kita bicara Iya, 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 iya. senyap juga ngomongnya. Iya, 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 iya. Kemudian siapa lagi yang patut diganti? Udah diganti. Udah diganti Kominfo. Kominfo inilah nanti yang akan dijadikan pemukul ini. Jadi mana website, mana Akun-akun media akun-akun sosial. yang dianggap nggak ini. Nah, ini tugasnya Menko Info ini. Tukang pukul. Tukang pukul lah, ya kan? Nah, kita bisa melihat itu adanya konflik of interest. Tapi masyarakat Indonesia sadar nggak itu? Bahwa dengan menetapkan Budi Ari ini menjadi Menko Info, ini konflik of interest dalam percaturan politik. Kenapa? Dia masih sebagai ketua Projo. Projo. Relawan. Ini relawan. Pengusung salah satu kandidat capres ya. Pengusung salah satu kandidat capres, dan kementerian dia ini memiliki hubungan langsung terkait dengan proses kontestasi. Ini coy, Abuse of power. abuse of power-nya itu terlihat di sini. Tapi masyarakat ini sadar nggak bahwa proses yang sangat sistematis ini dan terstruktur dan sebentar lagi masif ini udah menciderai semuanya. Nah, ini kita minta nih. Saya meminta dengan sangat ini. Hai para pemuda Indonesia, bangkit dan sadarlah.
Berdirilah dari keterdudukan karena ketidaktahuan, karena ketidakpunyaan. Saya agak, kenapa saya terbata-bata bilang ketidakpunyaan? Karena banyak yang merasa miskin. Bukan miskin sesungguhnya. Dia ini merasa miskin kenapa? Karena informasi dibatasi. Beropini dibatasi. Sehingga kemiskinan itu mendera para pemuda saat ini. Beropini takut direpresi, ya kan? Berorasi takut direpresi, ya kan? Malah kadang-kadang mau napas pun sekarang, kalau nggak sesuai napasnya itu dengan gerakan yang sebenarnya, bisa salah juga. Nah ini kan ketakutan sebenarnya harus kita hilangkan ini. Anak muda Indonesia terlahir melalui Sumpah Pemuda menjadi pahlawan pada saat proklamasi 1945. Jadi pemuda saat ini memegang peranan penting. Adanya calon yang muda bukan berarti mewakili anak muda di Indonesia jika tidak berproses seperti yang seharusnya. Proses ini penting. Kita dari kecil, dari bayi menjadi anak-anak menjadi remaja menjadi dewasa. Itu berproses. Hal yang sama dengan berpolitik. Hal yang sama juga dalam berbangsa. Pada saat kita anak muda tidak bisa beretika, tidak bisa melalui tahap-tahapan dan norma-norma yang ada saat ini, pada saat itulah kemunduran terjadi sama kita sebagai pemuda di Indonesia. Nah saya ini merasa udah sampai ke tahap, ayolah bangkit kita anak muda. Oke. Jangan lagi kita duduk berdiam diri, padahal kita tahu nasib kita ini sekarang ini lagi terancam. Demokrasi kita ini sedang terluka. Banyak yang menyatakan, apa yang akan dilakukan saat ini? Semuanya bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan saat ini? Karena semuanya ada pembenaran bagi para penguasa yang ingin berkuasa lagi. Oh, nggak seperti itu hukumnya. Oh, kamu salah. Harusnya seperti ini. Tidak ada proses edukasi dengan literasi yang benar-benar bisa mengedukasi anak-anak sekarang. Ini sudah diputuskan. Ini final dan mengikat. Ini begini. Tidak ada ruang diskusi yang diperlihatkan oleh para pemimpin sekarang. Nah ini kan menurut saya mematikan. Mematikan bagaimana anak muda ini ingin ikut tampil dalam pesta demokrasi ini. Ini loh. Ini dari Sumatera sana, dari Papua. Ini mewakili ini. Dari barat satu, dari timur satu kan. Kita dari tengah-tengahnya ini masalahnya. Ya. Ini saya pengen dengar lah dengan lantang dari Bung Alfred. Suara minor. Suara minor memiliki pengaruh mayor. Ya. Ini jangan salah ini. Jangan salah Bung Jericho. Jumlahnya minor, tapi suaranya mayor begitu keluar. Papua ini Pak. Coba Bung Alfred, saya pengen dengar Saya ini. pikir memang apa yang disampaikan oleh Ketum NCW benar juga bahwa kami anak muda harus sadar bahwa negara kita Indonesia yang kami cinta ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Nah, sekarang kita anak muda harus sadar kembali menghidupkan semangat Sumpah Pemuda pada saat itu di momentum Sumpah Pemuda ini. Jangan sampai kita dibodohi atau ada oknum-oknum pihak-pihak yang ingin menguasai negara demi kepentingan pribadi untuk membentuk negara atau dinasti politik ini. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Kita kembali memiliki kesadaran dan selalu ada waktu untuk kita menunjukkan keterpihakan kita kepada kaum-kaum tertindas, kepada hal-hal yang memang perlu kita sampaikan, perlu kita suarakan. Jadi kita anak muda kembali lagi bahwa kita tahu bahwa sekarang hari ini akhir-akhir ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja melalui dengan putusan MK ini. Makanya kita anak muda itu harus saat hukum dan konstitusi ini telah diperdaya untuk kepentingan politik atau dinasti, maka saat itu pula demokrasi itu sedang menuju peti mati. Makanya kita muda ini kembali harus
hidupkan lagi semangat. Iya, iya. Kalau peti mati udah Iya. eliminasi namanya kita. Jadi jangan sampai itu Jangan terjadi sampai begitu. terjadi, ya. Iya, itulah harapannya. Iya, Halo, Bro. sekaligus ini. Aduh, saya ingin dengar sekali Bu Eriko ini teriakan-teriakan. Iya. Aduh. Ada suara saya. Iya. Kemarin saya kan orasi di LBH itu. Oh, iya, Ada iya. mimbar demokrasi. Saya melihat Bung itu live itu. Oh gitu ya. Luar biasa anak muda ini. Jadi kalau dari saya sih pesan saya sederhana gitu kan. Diam ditindas atau bangkit melawan. Sebab diam adalah pengkhianatan. Iya, Maka kaum pemuda, mahasiswa, beserta civil society harus membentuk dan merapikan barisan perlawanan. Perlawanan yang kita berikan adalah kritik, yang kita berikan adalah kritik yang membangun bagi bangsa dan negara Indonesia. Iya. Stop mengutuk dirimu dari ketidakmampuan dan mulai nyalakan dirimu. Bergeraklah Iya. Saya untuk melawan. bicara begini saya merinding langsung. Bersuaralah. Saya butuh orang kayak ini 100 lah. Kalau sekarang bilang 10 kan. Kalau 10 sedikit sekarang ini 100 lah. Dan jangan pernah mengutuk dirimu dari ketidakmampuan. Karena ketika seorang pejuang, ketika seorang mahasiswa mempunyai tupoksi sebagai seorang agent of change, agent of control, iron stock and moral force ini, bahwa tanggung jawab seorang pemuda, tanggung jawab seorang mahasiswa, itu kita harus bergerak bersama rakyat. Bergerak bersama civil society. Atau ayo kita bangun barisan perlawanan kita. Bentuk kekuatan kita. Bentuk kekuatan kita untuk merubah pola pikir bangsa dan negara ini. Untuk ke arah yang lebih besar lagi. Ini cita-cita bangsa, cita-cita para the founding fathers kita. Harus kita kembalikan semangat ini. Semangat juang para kaum pemuda. Yang dimulai sejak tahun 1928. Ini kembalikan, ayo kita kembalikan spirit perlawanan kita, spirit perjuangan kita. Jangan kita menjadi pendosa bagi generasi yang akan datang. Anak cucu kita, ini manifestasi kalau bahasa Bang Hanif ini apa yang kita buat sekarang ini akan memanifestasikan. Artinya tindakan adalah manifestasi dari pemikiran. Iya. Harus kita perjuangkan. Ayo kita rebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana harkat dan martabat ini. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh rakyat. Harus kita pedomani dengan baik, dengan seksama. Ya kan? Terlepas dari itu semua, kita harus menumbuh tinggikan ekonomi kita. Ayo kita kawal demokrasi Indonesia ini. Ayo kita kawal segala program-program yang ada di Indonesia. Baik itu upaya-upaya pengkebirian demokrasi, pemberantasan demokrasi, harus kita kawal dengan baik. Maksudnya jangan sampai diberantas gitu ya. Itu kalau dikawal pemberantasannya nanti malah suara yang menang nanti. Pemberantasan korupsi itu harus kita dukung. Oh, Iya. Ini bahasa saya agak sedikit karena otak saya ini agak sedikit marah Iya. dengan apa Kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini. Saya mau bicara agak lantang ini, nanti dikira saya ini ada ini kan. Ini undang-undang ITE lagi nih. Saya udah bilang nih, Semangat lagi nanti. Ada manusia nih Bang. Banyak Tidak, manusia. yang penting gini Bu, yang penting kita ini tidak berniat untuk makar. Tidak. Karena yang namanya ungkapan dari seorang pemuda itu sejatinya adalah mimpi-mimpi dan cita-cita mereka untuk masa depan mereka. Nggak ada ini makar-makaran. Tapi kalau negara bilang ini menyuarakan kebenaran itu santunlah. Bagi saya, bagi kita pemuda ini, gimana cara kita bersikap? Santun itu kan bahasa tubuh. Iya, betul. Ya kan? Gimana kita menyampaikan ini? Kita dianggap ini. Coba kita sebutkan. Banyak manusia. Tapi banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Tapi ada manusia yang berwatak binatang, berwatak kebun binatang. Iya. Itu yang sekarang ini yang mendominasi, yang mengkebiri, yang memonopoli sistem perpolitikan di Indonesia. Bahkan yang merusak bangsa dan negara ini. Bahwa pemuda ini harus bergerak. Cita-cita para the founders kita harus kita lanjutkan. Ini Oke. Iya. saya agak sedikit. Oke. Hari ini kalau kita teruskan nih Bu Ari. Iya. Sekali demokrasi ini ya. Iya. Ya. Tapi jangan lupa nih, jangan tinggalkan dulu pemirsa. Bahkan ini setelah nanti dari sini kita akan ada orasi-orasi ilmiah nih, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Iya. Oke, demikian Kan ke host kita ini. pemirsa semua, inilah wajah-wajah pemuda yang tidak tinggal diam terhadap kondisi bangsa yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selalu ikutin channel dari National Corruption Watch di diskusi Dobra, diskusi obrolan rakyat anti korupsi. Merdeka! Merdeka.